Akhirnya terciptalah program Hafiz Indonesia. Itu kreatornya berarti salah satunya Om Erwin berarti? Iya, betul. Hidayah itu memang harus dijemput. Oke. Gitu. Kalau datang sendiri namanya hadiah. Saya kayak ngerasa gini loh. Kalau anak beliau bisa gitu, harusnya anak saya bisa. Jangan pernah menyerah terhadap keadaan. Tapi ciptakanlah sebuah keadaan. Allah itu kalau ngasih kita ujian, Bin, kita itu nggak diminta untuk cari jalan keluar. Segala sesuatu itu tergantung dari niat kita. Niat kita masukin anak itu ngafal Quran buat apa? Di akhirat Allah minta pertanggungjawaban kita sebagai orang tua. Kita arahkan kemana anak-anak kita sedari kecil. Kadang sibuk buat nyiapin hidup enak kan. Cuman lupa nyiapin mati enak. Kamu siap nggak mewakafkan diri kita dan keluarga kita di jalan Allah? Emang kita bisnis buat apa? Kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ngeteh Ngobrol tentang Hidayah. Di mana edisi kali ini beliau ini seorang businessman ya. Namun yang agak lain daripada yang lain adalah beliau punya anak kembar dan dua-duanya ini seorang penghafal Quran di usia masih kecil, teman-teman. Umur 5 tahun bahkan 4 tahun udah ngapal Quran. Saya sebagai orang tua yang punya anak kecil aja agak sedikit nggak tega kalau misalnya anak-anak saya dilepas ke pondok pesantren di usia yang sangat kecil ya. Namun beliau ini Masya Allah nggak tahu amalannya apa, nggak tahu mungkin kegiatannya apa sehingga anak-anaknya diberikan kemudahan dan keberkahan sehingga akhirnya beliau juga pernah haji dapat dari wasilah anaknya. Itu gimana ya? Nah, langsung aja kita ketemu dengan Mas Erwin Raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Obin, Masya Allah. Ini Lama banget nggak ketemu ya? lama banget nggak ketemu. Dan ini kami lagi ada di kantornya Bisa Umroh ya. Allahu Akbar. Jadi Bisa Umroh itu salah satu apa ya? Impian bagi saya dan juga teman-teman mungkin yang pengen bikin biro umroh dengan harga yang terjangkau. Ini sebelum ke umroh dan lain-lainnya ya. Mas Erwin itu dulu kan udah rame banget nih di apa namanya? TV ya, TV nasional ya. Dulu ya. Kok tiba-tiba bisa bergeser gitu? Ada angan-angan apa gitu? Dan tiba-tiba anaknya menjadi penghafal Quran itu gimana tuh? Iya, jadi sebenarnya dulu itu waktu saya masih di RCTI dapat challenge untuk membuat sebuah program. Oke. Nah, terus kemudian saya buatlah sebuah program, dua program sih waktu itu. Satu program Kultum yang syutingnya harus di Saudi, diminta sama programming, kamu syutingnya ke Saudi ya Win gitu. Oh ya baik Bu kalau gitu. Yang kedua di challenge untuk bikin program talent search yang menarik tapi ngebahas tentang Quran. Oke. Gitu kira-kira. Akhirnya terciptalah program Hafiz Indonesia. Itu kreatornya berarti salah satunya Om Erwin berarti? Iya, betul. Masya Allah. Gitu. Nah, jadi berangkat dari Hafiz Indonesia itu, terus kemudian bikin kultum bareng Ustadz Bahtiar Nasir, ya kan? Bikinlah program kultum di Mekah, Madinah, Madain Saleh waktu itu. Nah, terus kemudian dari situlah awal hidayah tadi. Sebentar, berarti sebelumnya masih normal-normal aja ya? Normal. Kayak gue produser, gue apa ya? Biasa aja. Orang yang berkecimpung di dunia TV. TV. Ya normal aja lah, kehidupannya ya nggak ada. Sholatnya yang, biasa aja, dan biasa aja gitu. Bener-bener biasa aja iya, gitu. ya so-so aja. Gitu. Ini oknum pribadi ya. Oknum katanya. Tenang aja, ibu-ibu di rumah suaminya aman ya. Nggak semua. Justru saya dengan masuknya RCTI, saya itu jauh lebih dalam mengenal agama karena gaulnya bareng sama teman-teman yang memang Masya Allah ya dipertemukan di RCTI juga sama ya Masya Allah ya. Sebelumnya berarti acara umum berarti sebelumnya? Sebelum ada Hafiz RCTI? Enggak, sebenarnya waktu dari Trans TV, itu memang Allah memang sepertinya sudah memperjalankan saya untuk ngerjain program-program religi. Gitu. Cuman sayanya yang belum gini, Bin.
hidayah itu memang harus dijemput. Oke. Gitu. Kalau datang sendiri namanya hadiah. Ya benar. Gitu. Jadi walaupun saya tiap hari kerjanya berkecimpung dengan program-program religi, itu nggak serta-merta terus kemudian hidayah itu datang ke saya, enggak. Padahal bertahun-tahun tuh ya? Bertahun-tahun dari 2000 berapa itu? Awal 2000-an lah. Gitu. Jadi orang di balik acara religi di TV yang saya juga baru tahu ternyata Hafiz RCTI juga. Hafiz Indonesia yang di RCTI itu saya yang buat dari awal. Itu salah satu acara yang buat saya saat masih di luar sana gitu kan, kepikiran ini anak kecil aja hafal Quran. Nah, saya diem tuh langsung, aduh, gua nggak bisa gini terus nih. Nah, berangkat dari situ, Bin. Jadi sebelumnya karena umrohnya bareng sama Ustadz Bahtiar Nasir, itu apa Obin bayangin ya, setiap hari ngobrol sama beliau itu gimana hati nggak nyetrum dengan kultum-kultum beliau kan. Itu satu. Kedua, ketika ngerjain Hafiz Indonesia, jurinya juga beliau kan. Nah, terlepas dari jurinya beliau atau bukan, jadi waktu itu memang saya emes ketika melihat orang tua hebat yang nganterin anaknya untuk audisi dulu, Bin. Itu nyari peserta Hafiz Indonesia itu susahnya minta ampun. Karena waktu itu belum berjamuran, yang namanya rumah tahfiz, rumah Quran belum. Nah, berjamurannya rumah tahfiz yang ada sekarang kita lihat, itu alhamdulillah atas izin Allah, saya ngerasa salah satu efek dari Hafiz Indonesia juga. Iya sih, bener. Gitu. Nah, singkat cerita, saya kayak ngerasa gini loh, kalau anak beliau bisa gitu, harusnya anak saya bisa. Gitu. Jadi waktu itu belum nikah ya? Sudah nikah? Dong, sudah. Anak kembar itu belum 2 tahun lah usianya kalau nggak salah. Nah, jadi kayak envy lah, iri ya ngelihat anak orang kok bisa ya gitu. Terus kemudian lihat latar belakang orang tuanya, ya pantas lah bisa orang tuanya ustadz, ya pantas lah bisa orang tuanya juga ngafal Quran. Cuman kok jadi kayak naif aja ketika ngerasa loh kalau seandainya anak dia bisa, harusnya anak saya juga bisa. Even kita bukan ustadz ya? Betul, tinggal kita cari cara. Bagaimana supaya anak kita juga ikut bisa. Gitu. Kita ini kan dikasih akal sama Allah. Masya Allah. Gitu. Kalau kita nggak pergunakan, untuk apa kita dikasih akal? Gitu. Makanya salah satu pesan yang guru saya sampaikan, Ustadz Bahtiar Nasir, jangan pernah menyerah terhadap keadaan, tapi ciptakanlah sebuah keadaan. Wah, itu sampai detik ini itu saya ingat banget, beliau itu ngomong kalimat ini di Madinah. Gitu. Nah, terus kemudian akhirnya saya putuskan untuk mencari partner. Saya ini nggak bisa Quran. Gitu. Ngaji saya bukan terbata-bata, bisa tapi nggak bagus. Dan saya bukan penghafal Quran. Gitu. Istri saya juga bukan. Jadi kita harus berpartner. Partnernya sama siapa? Ya pastinya guru ngaji dong. Gitu. Nah, makanya kembar itu usia 1 tahun 8 bulan itu sudah istilahnya kayak di takhusus. Jadi ada kelas khusus dari pagi, dari jam 6, kalau nggak salah jam 6 apa jam 7 saya lupa, sampai jam 5 sore. Setiap hari, every day. 1 tahun 8 bulan. Ya, jadi kembar itu mulai ngafal Quran 1 tahun 8 bulan. Alhasil atas izin Allah umur 3 tahun kembar itu sudah hafal 2 juz. Berarti kan ditinggal di sana kan? Ditinggal di sana. Sama istri nggak boleh nemenin? Enggak, jadi pulang pagi nganterin 5:30. Iya maghrib jemput gitu kira-kira. Dan itu naik motor, Bin. Itu dan jauh, Bin. Itu gimana? Dari Masya Allah. Itu gimana? Ngatur. Mohon maaf ya, ngeruntuhin saya aja, anak saya PAUD aja nggak bisa ninggal gitu loh. Apalagi anaknya ninggalnya berjam-jam bahkan sampai sore loh. Itu gimana ngerelainnya, Om? Gimana ngerelain? Sebenarnya gini, gimana ngerelainnya tuh kembali ke niat, Bin. Segala sesuatu itu tergantung dari niat kita. Niat kita masukin anak itu ngafal Quran buat apa? Kalau niat kita mencari dunia, ya demi Allah itu akan terasa sulit. Tapi kalau niat kita untuk kejar akhirat, ya kan, anak-anak juga dikasih pemahaman, dikasih maklumat. Nah, ayah sama bunda pengen kita sama-sama nanti ketemunya di surga, nggak cuma di dunia doang. Nah,
dengan kalimat-kalimat seperti inilah nanti anaknya akan luluh dengan sendirinya dan melakukan itu dengan rasa nyaman. Jadi kembar itu ngafal Quran itu nggak jadi beban. Kok tahu? Nggak jadi beban Kan masih kecil, Iya kan, belum bisa ngomong gitu. ya buktinya mereka nyaman. Gitu. Nah, barulah sekarang mereka ngomong. Oke, udah Barulah bisa ngomong sekarang ya, udah gede. iya dong. Sekarang mereka- udah SMP ya? Yang satu SMP, yang satu masih mau stay lah di kelas 6 gitu. Jadi, nah, Ngomong jadi gimana tuh? sekarang mereka ngomong, ayah boleh nggak aku SMP-nya nggak mondok dulu? Oke. Karena dia kan dari kecil mondok ya, gitu. Boleh nggak aku SMP-nya nggak mondok dulu? Kenapa nak? Nggak apa-apa, aku capek dia bilang. Oh ya udah kalau gitu. Tapi boleh nggak habis SMP, SMA-nya mondok lagi, gitu. Ya Bismillah lah, ya kita lihat nanti aja dia bilang gitu. Oh ya udah kalau gitu. Kita deal-dealan sama anak, ya udah sekarang lagi SMP tapi full day. Oke. Pulangnya jam 5 juga sih sama. Tapi SMP umum berarti gitu ya? Enggak, SMP Islam tetap. Tapi Khusus buat laki-laki. Oke. Oh, Masya Jadi satu sekolah itu ya cuman buat laki-laki doang. Dia juga yang milih di situ. Kita pergi cari sekolah bareng-bareng. Kakak bebas, kakak mau pilih sekolah yang mana. Wow. Gitu. Tapi harganya mahal ya, sekian segala macam. Kamu nggak usah mikirin biayanya. Pokoknya kamu sekolah yang benar gitu. Nah, cuman memang dalam perjalanan aku jelasin, Bin. Nah, sekolah kamu tuh sekian loh harganya. Setiap hari tuh uang tolnya sekian loh. Ini tuh nanti sekian loh gitu. Jadi kalau misalnya kakak tidak dapat tidak menjadi yang terbaik gitu, sangat disayangkan. Tapi sekali lagi ya, ini bukan maklumat yang harus bukan wajib ya kak gitu. Artinya kalau kamu jadi yang terbaik, alhamdulillah. Kalaupun tidak, usahakan kamu tetap yang terbaik di sisi Allah. Kamu tetap yang terbaik di hadapan Allah. Udah itu aja sih. Jadi maklumatnya dikasih kayak gitu aja, Bin. Gitu, insya Allah anaknya paham sendiri gitu. Masih belum bisa nerima nih. Maksudnya kok bisa umur 1 tahun 8 bulan tuh tega dan Allahu Akbar. Ya wajar lah kan, kita kan notabene kan orang tua yang nggak bisa ya. Dulu tuh aku sama istri yang pasti nggak cocok, bertentangan dalam arti ya tadi. Aduh kok tega sih anaknya begini segala macem gitu. Aku cuman kasih tahu istri aku gini, lebih tega mana ketika nanti di akhirat Allah minta pertanggungjawaban kita sebagai orang tua. Kita arahkan kemana anak-anak kita sedari kecil gitu. Apa kita kenalin ke musik, kita kenalin ke ini, kita kenalin ke itu gitu. Makanya ketika anak-anak kita mengenal Al-Quran, dia akan sendirinya yang namanya menghindari musik. Alhamdulillah kembar itu sampai hari ini, Bin, itu nggak alergi musik. Tapi ya memang kita tidak ajarkan itu. Dulu malah lebih parah gitu. Setiap ngelewatin kondangan, lagi naik motor ada kondangan, dia tuh langsung kayak nutup kuping, nggak mau dengar. Kayak yang pernah viral dulu kan ya, ada penghafal Gitulah kira-kira. Quran yang divaksin itu kan dia gede semua kan, ketika ada oh Masya Allah. Gitu kira-kira. Berarti sekarang udah berapa juz tuh? Kembarnya? Sekarang kalau dibilang yang mungkin ya, yang mungkin itu kakak mungkin karena kemarin harus ngulang lagi kan. Jadi beda lembaga itu beda metode, Bin. Oke. Jadi ketika kita bikin pondok pesantren sendiri, hafalan-hafalan yang lalu itu dibengkelin lagi. Ya. Jadi ngulang lagi dari awal. Gitu. Jadi kalau dibilang mungkinnya berapa, mungkin sekarang kalau nggak salah ya, kakak tuh bilangnya sekitar 8 apa 9 gitu. Masya Allah. 8 atau 9 juz. Baik, teman-teman, kita mau ngeteh dulu, jangan kemana-mana. Tetap di ngeteh ngobrol tentang hidayah. Asik. Kembali lagi di ngeteh ngobrol tentang hidayah bersama dengan Om Erwin Raja. Masya Allah. Ini karena ngeteh, jadi nggak ada gitu. Ya kalau ngopi pasti ada bunyinya beda kan. Bunyinya beda. Oke, Om, kemarin Yes. kan sempet lama di dunia TV nasional dan akhirnya sekarang lebih concern ke umroh dan bahkan menemani teman-teman penghafal Quran, bikin rumah Quran juga. Pondok pesantren lebih Pesantren tepatnya. ya. Nah, sebelum masuk ke sana nih, apa yang Om rasain? Keuntungan apa ketika Om akhirnya balik ke masjid? Tanda kutip. Kembali ke masjid itu kayak ngerasa kayak apa ya?
Ini sih bener-bener literal kembali ke masjid sih, Bin. Oke. Karena waktu pandemi itu kita 2,5 tahun itu bener-bener kita nggak sholat di masjid. Ya dong. Iya, iya, iya. Nah, apa yang dirasain setelah kembali ke masjid? Pastinya apa ya? Ya jauh lebih tenang sih pasti. Gitu. Kayak gini loh. Kita itu kadang sibuk buat nyiapin hidup enak kan. Cuman lupa nyiapin mati enak. Gitu. Bekal mati itu, bekal perjalanan akhirat itu jauh lebih panjang ketimbang perjalanan dunia. Jadi bekalnya tuh benar-benar harus disiapin, Bin. Dan itu didapatkan setelah ke masjid ya, Mas? Dan itu didapetin dalam tanda kutip didapetin setelah kita tahu siapa diri kita. Oke. Gitu. Kita paham bahwa kita ini hamba Allah. Gitu. Kita ini berasal dari tanah. Lah kok mau sombong? Tanah sengketa lo gitu kan kira-kira gitu. Lah kita ini cuma dari tanah, Bin. Tapi Gitu. kan laki-laki, apalagi seorang suami udah dapat kesuksesan, keterkenalan, ya kan harusnya kan ya party atau enggak ya gitu. Kenapa Mas akhirnya milih gua harus khidmat ke ya ini tamu Allah di umroh gitu? Oh iya, karena gini sih, dari awal saya bikin umroh itu kan memang tujuannya bukan memperkaya diri, Bin. Dari awal bikin umroh itu memang tujuannya mau berkhidmat, Oke. pengen nganterin tamu-tamu Allah, pengen pengen khidmat sama tamu-tamu Allah yang Allah undang ke Baitullah, ya kan? Memang tujuan utamanya di sana. Makanya kami tuh ngejalanin umroh ini dibilang seadanya juga enggak gitu. Tapi kita lebih fokus kepada melayani ketimbang ketimbang jor-joran jualan atau cari jemaah lah dalam tanda kutip, kira-kira begitu. Karena kami sangat meyakini 100% bahwa se-effort apapun kita nyari jemaah, jemaah itu yang datengin Allah. Karena mereka ini kan orang-orang yang Allah undang. Makanya mintanya sama Allah itu bukan pakai ads, bukan pakai macam-macam gitu. Kita cuma minta aja gebrak pintu-pintu langit. Kita minta sama Allah, ya Allah, ini kan orang-orang yang kau undang, hambamu yang kau undang ke Baitullah. Maka kami mohon condongkan hati mereka. Gitu, condongkan hati mereka untuk berangkat ke Baitullah dengan bisa umroh, agar kami bisa memberikan pelayanan terbaik, gitu kira-kira. Itu doa bisa ditiru tuh. Apapun usahanya, bisnisnya, yang ikhtiarnya harus ngelibatin Allah pasti. Semuanya harus ngelibatin Allah. Makanya umroh itu sama kayak kopi, Bin. Oke, hobi. Jadi istilahnya dia akan menemukan penikmatnya setelah penikmatnya ini menjelajah gitu kira-kira. Nah, kopi itu akan menemukan penikmatnya tersendiri. Gitu, sama kayak umroh gitu. Ada beberapa kali jemaah kita yang memang sudah beberapa kali umroh ya, gitu. Tapi ketika umrohnya sama bisa umroh, pasti testimoninya tuh masya Allah ya. Mungkin Obin bisa lihat sendiri ya, gitu. Tadus bin Nikmah ini atas izin Allah, ya pasti testimoninya ngerasa jauh lebih puas gitu. Karena kita itu memang core-nya di umroh dan ilmu. Jadi gitu. Umroh juga dapat kajian di sana gitu? Insya Allah sih full. Gitu. Jadi kita tuh lebih ke arah memberikan ilmu supaya apa? Orang-orang ini kan bayar mahal ya, Bin. Ya, nabungnya udah bertahun-tahun lah. Jual sawah, jual ternak dan lain sebagainya kan orang-orang daerah. Tapi kalau sampai ke sana kita cuman kasih foto-foto, kasih video. Iya. Ala kadarnya lah gitu kira-kira. Gitu. Rugi sih menurut aku gitu. Kita sebagai travel itu harus memberikan pelayanan yang terbaik supaya ini juga kembalinya ke kita. Masya Allah. Gitu sih, Bin. Testimoni realnya ya. Kira-kira seperti itu. Contoh ya. Seberapa banyak dari jemaah umroh yang tahu Masjid Nabawi itu menghadap ke utara atau selatan?
Oke, Oke. saya waktu umroh nggak dikasih tahu ya. Ibu ini wetan, ini kulon nggak Nah, ada gitu, nggak ada. itu baru menghadap utara dan selatan. Sekarang pertanyaan berikutnya, berapa lama Masjid Nabawi menghadap ke Baitul Maqdis? Jangan tanya saya, tanya. Nah. tanya. Gitu. Jadi ini hal sebenarnya bukan hal yang ini nggak boleh tabu diomongin. Karena kita nggak boleh memisahkan antara 3 masjid ini, Bin. Oke. Ya, Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Aqsa ini nggak boleh dipisahin. Tetap harus dikuatkan. Harus ceritain juga. Harus ya. diceritain. Oke, BTW sebelum bisa umroh ini kan ada namanya umroh backpacker ya kalau nggak salah ya. Itu harganya luar biasa fantastis. Itu di bawah 20 juta teman-teman bisa umroh waktu itu dan Awal buka 13 juta, Bin. Awal buka 13 juta. 13 juta. Yes, dalam waktu 2 pekan, 14 hari, full 90 yang daftar. Keberangkatan pertama. Berangkat semua. Iya, Tuh. iya dong, alhamdulillah. Jadi- Atas izin Allah. 13 13 juta. Jadi belum berangkat. Itu keberangkatan berikutnya itu sudah full lagi 3 bis. Belum berangkat keberangkatan pertama. Jadi gitu cerita di awalnya, Bin. Sebentar, tadi di awal beliau cerita anaknya 1 tahun 8 bulan udah mondok. Sekarang umroh 13 juta. Ini Om Erwin ini kenapa sih kok bisa di luar inilah? Nggak kebanyakan orang kan, mohon maaf ya, kesempatan kenal sama orang-orang Saudi, orang-orang yang tentunya menjadi fasilitas umroh, kan bisa dikembangin tuh untuk mencari cuan yang maksimal. Ini Masya Allah. Emang tujuannya bukan ke sana. 13 juta, Allah Akbar. Ini alumni jamaah umroh backpacker pasti Iya. senang juga kan akhirnya bisa berangkat dengan budget yang sangat-sangat. Iya. Masya Allah. Jangankan dulu yang 13,3 ya, yang sekarang karena kita ngikutin harga ya. Oke. Inflasi ya, Bin ya. Apalagi setelah pandemi, hotel naik, maskapai naik gitu. Jadi kita menyesuaikan harga. Kayak kemarin tuh kita 23 juta tuh, itu udah sama Mesir. Tapi itu pertama kali kita plus ya, maksudnya ya setelah itu kita nggak bikin lagi yang namanya umroh plus gitu, cuman sekali aja. Habis itu kita kembali ke on track. Pokoknya udah umrohnya Satu kali aja, fokus ya, umroh aja. fokus gitu di ya. umroh aja, Oke. gitu. Nggak ada plus-plusnya. Plus Mesir. Plusnya ilmu, Iya. gitu. Oke, plus Mesir 23 juta teman-teman. Gitu. Nah sekarang itu yang sampai Oktober nih, Bin. Sampai akhir Oktober itu udah full. Masya Allah. Gitu, sudah full. Nah itu harganya berjenjang karena musimnya juga kan berubah-berubah ya. Iya. Ada musim low season, Iya. musim normal, musim high season gitu. Apalagi musim dingin akhir tahun kan ya. Akhir tahun, nyambung lagi ke Januari, nyambung lagi ke Rajab, nyambung lagi ke Ramadan nanti Ramadan. Oh itu makin tinggi terus tuh. Allah Gitu. Akbar. Teman-teman, kalau teman-teman kepoin tuh bisa umroh pasti banyak banget kayak kok murah banget sih. Itu emang Udah murah sering berangkatin orang lagi. hah? Maksudnya berarti orang gimana? Ya berangkatin Hadiah ini orang gitu. umroh visabilillah. Jadi yang banyak orang nggak tahu, Bin, jemaah umroh daftar di visa umroh itu selain dia berangkat umroh, Oke. dia juga Jadi wasilah. jadi wasilah memberangkatkan visabilillah. Serius? Serius. Itu satu. Guru ngaji gitu. Siapapun visabilillah. Wow. Marbot, guru ngaji, terus yang kayak yang viral-viral kemarin kayak Cecep, cleaner masjid. Yang bersihin masjid pakai uang 5.000 tuh ya? Bener nggak sih? 5.000? Kok bersih? Bukan. Bersih. Kalau yang 5.000 itu ibu-ibu yang jual makanan Oh, iya. di Surabaya. Oke. Kalau Cecep itu yang bersihin Bersih masjid aja. Oh, iya, kemarin. iya, iya. Masya Terus yang sekarang lagi berangkat nih itu Fauzi namanya. Dia itu ojek online, tapi dia sering berbagi di jalan. Masya Allah. Gitu. Terus kemudian itu satu. Jadi selain umroh juga mengumrohkan. Itu namanya program umroh visabilillah. Yang kedua, ikut membebaskan lahan pondok pesantren Oke. dan mendukung operasional ya Pondok pondok pesantren Arsyada Limardotillah. Itu pondok pesantren yang kita bangun. Kita bangun dari mana? Kita bangun dari dari jemaah-jemaah umrohnya bisa umroh. Gitu, Bi. Jadi sadar atau nggak sadar, semua yang berangkat dengan bisa umroh berarti dapat jariahnya itu dong, bangun. Oh jelas. Allah Akbar. Itu baru sebagian besarnya ya. Sebagian kecil contoh. Kayak manasik. Ketika manasik kan nanti dapat nasi box tuh. Nah, ketika mereka makan di nasi box itu sama dengan mereka ikut berkontribusi di wakaf produktifnya Arsyada.
pondok pesantren. Yang masak pondok? Bukan yang masak pondok. Jadi kita punya catering, kita bekerja sama dengan orang, kita beli, ya, terus kemudian keuntungannya, ya kan, keuntungannya selisih dari itu untuk membiayai pondok pesantren. Itu. Terus kemudian kayak beli oleh-oleh umroh. Ya. Ya kan, daripada repot beli di Saudi, itunya nambah, bebannya nambah, beban koper dan lain sebagainya. Pesen di Arsyadamart, ya kan? Nanti begitu jemaah tiba di bandara, itu udah di packing rapi, ya kita langsung anterin, angkatin ke koper masing-masing, ke troli masing-masing jemaah. Ya kan, kayak gini lah. Ini kan satu paket, ada isinya nih di dalam macam-macam, air zam-zam dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini 100% keuntungannya itu buat pondok pesantren. Jadi kita nggak ambil 1 rupiah pun. Teman-teman, ini bukan promosi ya, ini sebagai ta'arudz bil iman, dan juga tentunya semoga bisa menginfluence pebisnis-pebisnis untuk banyak menyisihkan kebaikan, keuntungan untuk pondok pesantren sekitar. Jelas seperti itu. Masya Allah. Teman-teman, emang kita bisnis buat apa? Kan tujuannya buat akhirat sebenarnya. Aduh. Gitu. Saya agak kontraksi pikirannya teman-teman. Oke deh, kalau gitu kita minum dulu. Jangan kemana-mana, tetap di Ngeteh Ngobrol Tentang Hidayah. Masih di Ngeteh Ngobrol Tentang Hidayah bersama dengan Om Erwin Raja. Tadi udah ngobrol banyak tentang putra kembarnya yang seorang penghafal Quran. Dua orang. Dua ya? Bukan seorang. Dua orang kembar ya. Jadi gimana ceritanya tuh Om, kabar yang dapat hadiah haji tuh? Dari Ya jadi 2000 berapa itu? 2016. Oke, 2016. Jadi kembar itu kan ngafal Quran itu dari umur 1 tahun 8 bulan. Ya. Terus kemudian atas izin Allah 3 tahun, umur 3 tahun, kembar itu sudah menghafal kurang lebih 2 juz. Juz 30 sama 29. Nah, terus tiba-tiba dapat undangan ke Bandung gitu. Karena lagi ada syekh yang berkunjung waktu itu ya. Ada acara ini juga, ada acara multaqo sama musabakoh waktu itu di Bandung. Terus kemudian nggak lama, 2 pekan setelah itu diajak di acara di Sentul di musabakoh. Nah, di musabakoh itulah yang saya nggak paham tujuannya saya diundang ke sana ngapain gitu. Nah, sampailah saya di sana, terus kemudian diajak naik ke atas panggung. Disitulah kejadiannya waktu itu akhirnya disampaikan oleh Ustadz Umar Makkah sebagai penterjemah dari Syekh Khalid Al-Khamudi, salah satu ulama dari Saudi ya. Ya alhamdulillah diumumkan bahwa saya, istri dan 2 anak saya kembar berhaji tahun ini. Tahun itu ya, maksudnya di tahun itu 2016. Jadi ketika dapat pengumuman itu, itu sebulan kemudian berangkat haji. Jadi bulan Juli dapat pengumuman, bulan Agustus berangkat haji, dan hajinya cuma 2 pekan. Gitu kira-kira. Allah. Dan itu di saat itu kan kondisi keuangan masih pas-pasan lah. Lagi awal-awal bolak-balik anak mondok kan. Iya, dan motor kan tadi kan ceritanya. Dan apa istilahnya, dan belum punya usaha kan, masih karyawan dulu. Oke. Gitu, di salah satu stasiun TV juga gitu kan. Saya beberapa kali pindah stasiun kan. Belum ada umroh ya? Oh, belum sama sekali. Gitu, nggak kepikiran, belum ada pernah kepikiran sama sekali ke arah umroh. Gitu. Nggak punya skill, Bos, nggak punya skill. Nah, enggak, maksudnya kok enak banget gitu loh ya. Mungkin enak yang kita lihat ya. Kita nggak tahu perjuangan beliau udah sampai dan naik motor bolak-balik setiap hari. Iya, anaknya. Naik motor, anaknya udah ketiduran di motor gitu, sering banget. Kembar yang satu depan, yang satu lagi belakang sama ibunya. Dan jauh kan? Iya, sejam mana ya? Kebun Jeruk Ciputat, oh itu jauh banget. Gitu. Nah, berangkat haji akhirnya kan? Akhirnya berangkat haji dengan kendala waktu itu, bikin paspor 4 orang. Iya. Ini lumayan kan biayanya kan 4 orang. Apalagi pas-pasan. Iya, alhamdulillah dimudahkan. Terus apalagi harus bikin apalagi waktu itu aku lupa tuh.
itu juga dimudahin. Semuanya dimudahin sampai akhirnya berangkat, sampai pulang semua dimudahin. Walaupun ujian-ujiannya ada lah ya. Iya. Ujian-ujiannya ketika kita berhaji itu, karena kalau kita nggak dapat ujian, Bin, terus kemudian pahalanya dari mana? Itu satu. Kemudian yang kedua, kalau Allah tidak menguji kita di saat kita sedang melaksanakan ibadah, ya, apalagi ibadah umroh, ibadah haji, ya, jangan-jangan justru karena ujian ini yang membuat haji atau umroh kita mabrur. Masya Allah. Gitu. Jadi kalau lancar-lancar aja tuh kayak, aduh, jadi kayak pahalanya tuh gimana gitu. Tapi saya pernah begitu, kok ini lancar ya, bisa diuji. Jangan juga nyebut begitu gitu. Kan ya namanya juga, tadi kan Om Erwin bilang kalau misalnya, kok nggak ada ujiannya kayak gitu kan, Iya. kayaknya Jangan kurang juga gitu. minta ya, maksudnya ketika kita mendapatkan ujian, nah justru di dentuman pertamanya itulah yang menjadi penilaian. Oke. Yang Allah nilai itu justru di dentuman pertama. Dan Gitu. Om Erwin bener-bener melewati fase itu. Jadi bener ya ketika kita tanda kutip mengurus atau khidmat sama penghafal Quran, Allah kasih semua berarti gitu ya? Allah kasih kemudahan. Tapi di balik kemudahan itu kan pasti ada ujiannya juga. Yap. Kembali lagi lah, intinya adalah ujian itu pasti ada. Setiap hamba Allah, setiap manusia itu pasti Allah uji. Oke. Tapi ujiannya Robin, ujian saya, ujian teman-teman yang lain itu pasti beda-beda, Bin. Dan Allah itu nggak akan nguji kita, Allah nggak akan nguji Robin itu sama kayak nguji Erwin, gitu. Karena kesanggupan Robin sama kesanggupan Erwin itu berbeda, Oke. gitu. Beban yang siap dipikul di pundak Robin sama di pundak Erwin itu juga beda-beda, Iya, iya. gitu. Artinya Allah itu tidak akan memberikan ujian kepada suatu kaum di luar kemampuan kaum itu, gitu. Jadi misalnya nih, saya diuji dengan saya diuji dengan Bolak-balik nyetir tadi ya? iya, Setiap atau hari. yang sekarang sedang dialami nih, Oh, iya, iya. diuji dengan ditipu 1,6 miliar gitu ya. Itu Om apa jamaahnya? Saya yang ditipu. Ya kok kan pembisnis umroh ditipu sama Ditipu sama pebisnis umroh juga. Kirain- Yang sekarang orangnya masih melenggang ke sana kemari. itu gimana Keren ceritanya, ya? Om? Itu gimana ceritanya, Om? Gimana ceritanya ya? Aduh, kalau diceritain lagi sedih. Tapi ya intinya adalah berhati-hatilah ketika menilai seseorang. Oke. Jadi kita tuh nggak bisa, jangan pernah nyari orang soleh di dalam masjid deh. Karena di dalam masjid itu semua orang soleh. Yap. Karena satu tujuan orang datang ke masjid untuk menjadi soleh gitu kira-kira. Iya, iya. Untuk sholat gitu. Jadi jangan pernah nyari orang soleh di masjid. Oke. Gitu. Nah, jangan juga melihat mentang-mentang orang berbicara agamanya fasih, berjanggut dan segala macam. Ini mohon maaf ya, ini oknum Iya, iya. oknum. Sekali lagi saya hanya menceritakan apa yang sedang saya alami gitu. Nah, saya sangat percaya. Oke, kesalahannya itu ya. Kesalahannya itu sangat percaya karena saya ngerasa, Masya Allah ini orang kalau udah bicara agama luar biasa. Tambah lagi latar belakangnya beliau itu menuntut ilmunya di Mekah. Lama lah tinggal di Mekah gitu kira-kira. Gitu. Nah ketika saya cerita ngobrol nih sama teman saya, guru saya ya, Ustadz Umar tuh, Ustadz Umar Makkah, saya ngomong begini, Tat, tahu nggak orang yang nipu saya? Itu yang nipu saya, Masya Allah ilmu agamanya luar biasa. Bahkan beliau itu tinggal di Mekah, menuntut ilmu di Mekah mungkin hampir 10 tahun gitu. Apa kata beliau? Bang, ada yang lahir di Mekah, Oke. tinggal di Mekah, sampai wafatnya juga di Mekah. Ya kan? Namanya Abu Lahab. Gitu. Iya, Jadi jangan pernah tertipu dengan sosok yang seperti ini. Gitu. Jadi ketika kita bermuamalah, Bin, itu memang harus benar-benar jelas, hitam di atas putihnya. Iya. Gitu, itu harus jelas semuanya. Meskipun orang alim ya. Iya, saya bilang nggak semua ya, nggak semua orang alim juga akan melakukan itu. Cuman kadang-kadang, mohon maaf nih, kalau udah alim, biasanya dalilnya cuma 2. Afwan akhi, sama qadarullah. Gitu. Jadi kalau buat saya, ya mohon maaf gitu. Karena udah beberapa kali, Bin, mohon maaf, udah beberapa kali ngalamin seperti ini. Itu baik yang kecil-kecil dan yang besar. Akhirnya saya jadi ngerasa, waduh, oke kalau begitu. Ini berapa miliar lebih? Yang ini ada 1,650.
Itu 1,6 M. Wah, lumayan bisa buat bayar kosan tuh ya. Iya, buat beli kacang mungkin berapa truk yang nggak bisa-bisa. Gitu kira-kira. Tapi ya insya Allah saya kembalikan semuanya sama Allah. Allah yang maha tahu. Gitu. Saya kejar juga, belum tentu saya dapat. Jadi, kalaupun Allah berkehendak uang itu kembali kepada saya, ya insya Allah itu kita pakai untuk membangun pondok, bangun masjid. Amin. Insya Allah. Siapapun yang lagi sedang diuji, apalagi di bawah lari, percayaannya dan lain-lain, semoga diberikan kelapangan juga dan kerelaan. Ya, meskipun ya lumayan bahasa Jawanya remuk ya. Kita udah remuk pol itu. Udah percaya dan aduh. Asli itu remuk pol. Karena memang ya satu sisi kita juga tanda kutip kecewa ya, karena beliau lebih dulu mengenal agama Allah mungkin. Jauh lebih paham agama ketimbang saya. Allahu Akbar. Gitu. Jadi nggak ada jaminan. Nggak ada jaminan. Gitu. Sebelum ini nih minum lagi tehnya nih. Apa yang membuat Om yakin sampai sekarang bahwa tetap jadi ayah dari penghafal Quran Om? Itu apa yang buat Om kayak gue harus terus nih? Iya, karena siapapun dan apapun yang terhubung dengan Al-Quran, ya terkoneksi dengan Al-Quran, itu pasti Allah muliakan. Allah. Gitu aja. Itu janji Allah, dan janji Allah itu maha benar. Allah itu tidak akan pernah tidak menepati janjinya. Dan ingat, pertolongan Allah itu sungguh sangat dekat. Gitu. Itu saya rasain banget, Bin, gitu. Ketika harus melunasi lahan, ya, melunasi lahan 3,8 hektar. Di saat itu juga Allah uji dengan yang 1,6 M tadi, gitu. Nah, gimana kita bisa keluar dari ujian ini, gitu. Tapi ya alhamdulillah pelan-pelan gitu, dan itu saya rasain banget pertolongan Allah tuh sangat dekat, gitu. Dan saya ngerasain banget apapun kalau yang melibatkan Al-Quran itu pasti Allah mudahkan. Kenapa? Rasulullah pernah ngomong begini ke sahabat, sesungguhnya Allah mempunyai keluarga di antara manusia, gitu. Oke. Jadi Rasulullah itu pernah menyampaikan pesan kepada para sahabat, Bin. Sesungguhnya Allah itu mempunyai keluarga di muka bumi. Kemudian sahabat bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, mereka adalah para penghafal Al-Quran, ya, yang menjaga Al-Quran, gitu, dan orang-orang pilihannya, gitu kira-kira. Artinya gini, Bin, kamu menjadi keluarga, mohon maaf ya, keluarga Kapolda deh, iya kan? Kira-kira kamu ngerasa aman nggak, terjaga nggak? Ya aman lah. Apalagi keluarga presiden. Waduh. Banyak jabatan dong. Iya kan? Iya kan? Kira-kira seperti itu. Nah, ini baru manusia, Bin. Bagaimana ketika kamu menjadi keluarganya Allah, ya, Zat yang maha kaya, yang maha memiliki langit, bumi, dan apa yang ada di antaranya, gitu. Masya Allah. Jadi setiap langkahmu itu pasti Allah jaga, Allah cukupin, Allah cukupkan, Bin. Insya Allah. Pantas gitu, hadiahnya besar ya? Pantas hadiahnya besar kan? Oh jelas, Allah. Gitu. Dan itu hadiah itu kan bukan tujuan. Itu bonus. Jadi ketika melakukan apapun, amal soleh apapun, jangan melihat hasilnya, tapi nikmati prosesnya, gitu. Karena hasil itu prerogatifnya Allah. Gitu. Jadi jangan terus kemudian nyekolahin anaknya ngafal Quran, ya tiba-tiba karena apa? Karena ya siapa tahu bisa dapat haji, bisa dapat umroh kayak Mas Erwin gitu. Jangan. Niatnya udah belok. Gitu. Niatnya sekali lagi niatnya karena Allah. Gitu. Saya waktu itu nyampein sama istri, ya, ketika resign, gitu. Istri kan mendukung. Kenapa istri mendukung? Bayangin, posisi udah enak, resign, ya kan? Karena saya bilang begini, kamu siap nggak mewakafkan diri kita dan keluarga kita di jalan Allah? Gitu. Nah, ketika dia bilang, insya Allah aku siap, gitu. Ya udah, Bismillah ya, gitu. Saya belum berani ngomong gitu ke istri saya. Tapi ada kepinginan begitu sih, karena pengen anak-anak juga jadi penghafal Quran. Ya,
tanda kutip biar aman dunia akhirat. Iyalah. Ya mungkin tujuannya Itu tadi tabungan akhirat, Bin. Iya, tabungan akhirat. Dan saya jujur, Kalau kamu nggak bisa yakin dengan amal ibadah kamu yang bisa menyelamatkan kamu dari api neraka dan memasukkanmu ke dalam surga, ya kan? yep, Maka persiapkan anak cucu keturunanmu. bismillah teman-teman. Kita lagi kampanye akhirat teman-teman ya. Masya Allah. Oke, kita akan baik lagi. Tapi kita dulu tetap di Ngeteh ngobrol tentang hidayah. Asik. Masih di Ngeteh ngobrol tentang hidayah bersama dengan Om Erwin Raja. Siap. Alhamdulillah sudah sampai ke bahasan gimana caranya nih Om. Kalau misalnya kita lagi turun imannya. Kan ketika kita lagi asik-asik kerja nih, tiba-tiba waduh, waktunya azan. Kayak entar dulu deh. Akhirnya yang tadinya asar jam 3 jadi jam setengah 5. Ya karena memang Allah ya gitu Akbar. Om. Ya, iman kan naik turun. Nah itu gimana Om? Ya, jadi sebenarnya gini, kalau iman lagi turun tuh ingat aja kalau Rasulullah tuh punya pesan kayak gini ke kita. Aku itu nungguin kalian di telaga, gitu. Jadi itu hadis riwayat Bukhari, Ya. gitu. Jadi gini, emang tujuan kita hidup tuh apa sih, Bin? Tujuan kita hidup itu mati enak, husnul khotimah, udah itu, gitu. Husnul khotimah, terus kemudian masuk surga. Amin. Iya kan? Amin. Allah itu suka sama orang tua yang bertobat. Oke, orang tua yang bertobat. Ya. Tapi Allah lebih suka sama pemuda yang bertobat. Kita nggak pernah tahu, Ya. kalau seandainya nggak usah bicara panjang, nunda sholat asar. Ternyata ketika kita nunda sholat asar, Allah panggil kita, Allah cabut nyawa kita. Gimana itu rasanya? Tapi ketika kita memenuhi panggilan azan, ya, saat kita jalan ke masjid, Allah cabut nyawa kita. Apa nggak husnul khotimah kayak begitu? Nikmat nggak? Nikmat banget. Apalagi kita jalanin sunnahnya, ya kan? Wudhu dulu dari rumah, Masya Allah. ya kan? Berdiri dari tempat kerja kita, terus kemudian mengambil wudhu, itu kan udah jatuh niat, Iya. gitu. Jalan ke masjid, Allah cabut nyawa, ya Allah nikmat banget. Apalagi Allah cabut nyawanya dalam keadaan bersujud, dalam keadaan sholat, gitu. Makanya salah satu doanya kita minta sama Allah, gitu kan, cabut nyawaku di saat aku sedang taat-taatnya kepadamu ya Rob. Cabut nyawaku di saat aku sedang nikmatnya beribadah kepadamu ya Rob. Wah, itu aku minta terus, Bin, kayak gitu. Kan Om Erwin pasti udah sering bolak-balik umroh ya. Ya alhamdulillah, atas izin Allah. Dan banyak terlihat, ya itu tadi yang Om bilang tuh, saat terbaik beribadah, jamaah umroh itu meninggal di, entah itu di Nabawi atau di Masjidil Haram. Itu iri banget Om Ibadah. Oh jelas karena salah satu yang kita harus iriin yaitu adalah ketika jemaah-jemaah yang bisa wafat atau Allah wafatkan di Madinah, Masya Allah. gitu, dan kemudian dimakamkan di Baqi. Maka nanti kemudian mereka dibangkitkan bersama Rasulullah dan para sahabat. Allahu Akbar. Apa yang nggak kurang nikmat, ya kan? Iya. Makanya kalau kita berangkat umroh, udah pamit sama keluarga, udah ikhlasin ya, gitu. Kalau misalnya kenapa karena ya masuk juga ke dalam doa tadi, Bin. Selain minta diwafatkan dalam keadaan yang sedang taat-taatnya, juga minta diwafatkan di tanah yang sebaik-baiknya tanah suci, ya kan? Yaitu di kota Mekah atau di Madinah, gitu kira-kira. Allahu Akbar. Jadi mintanya tuh minta yang terbaik, selalu minta yang terbaik sama Allah. Salah satu doaku waktu kemudian haji, waktu itu 2016, Ya. aku tuh minta yang terbaik sama Allah. Jadi nggak panjang-panjang doanya, Bin. Waktu itu, cuman minta yang terbaik, gitu. Rizki yang terbaik, kemudian pekerjaan yang terbaik. Haji 2016 tuh bulan Agustus. 2016 bulan Desember itu mutusin untuk resign. Oke, dari pekerjaan TV dan lain-lain tuh ya. Iya, dan akhirnya bikin sekolah Sekolah. penghafal Quran di 2016. Gitu. Jadi sebenarnya aku punya 2 sekolah, Bin. Serius? 2016 pernah bikin sekolah, Heeh. ya kan? Gitu. Terus kemudian sudah di take over. Yep. Terus kemudian aku bikin sekolah baru, Iya. ya kan? Di 2020 pas pandemi. Gitu. Triggernya kenapa aku bikin sekolah lagi di pandemi? Lebih tepatnya bikin pondok pesantren waktu itu.
Karena ngelihat anak-anak pandemi itu anak-anak yang punya screen time luar biasa jamnya gitu. Kan pada main handphone, dengan alasan Zoom sekolah online lah. Zoom, ya, wah aku nggak bisa terima ini. Akhirnya aku bilang udah kita bikin sekolah, kita bikin pondok pesantren, udah tidurin aja anak-anak di situ biar nggak bolak-balik, biar menekan angka itu juga ya, karena COVID kan. Gitu sih kira-kira. Agak lain emang. Agak lain banget sih, Masya Allah. Bisa-bisanya resign dan malah bikinin sekolah. Mohon maaf teman-teman ya, yang namanya habis resign tuh bikinnya bisnis yang menghasilkan cuan. Ini malah bikin sekolah dan sekolah Quran yang notabene. Tapi ya itu Bin, yang seperti aku bilang di awal, kalau kamu niatnya karena Allah dan selalu menghubungkan usahamu apapun itu bentuknya dengan Al-Quran, insya Allah, ya namanya keluarga Allah. Pasti Allah tolong lah, Allah bantu, gitu. Allah itu kalau ngasih kita ujian, Bin, kita itu nggak diminta untuk cari jalan keluar, gitu. Sabar aja karena ujian itu turun bersama jalan keluarnya. Amin. Gitu kira-kira. Sabar tuh teman-teman. Sabar dan sholat. Sabar dan sholat, Masya Allah. Jadi sebagai orang yang mohon maaf baru kenal Islam, itu banyak yang ngatain, lu alim banget sekarang ke masjid. So alim, ya nggak apa-apa. Itu gimana tuh ngadepin? Ya nggak apa-apa saya mah, gitu. Lebih baik saya dibilang so alim, lebih baik saya dibilang so ahli surga lu gitu. Emang Robin mau dibilang ahli neraka? Ya nggak mau kan? Ya udahlah, diaminin aja. Amin. So alim lu gitu, so ustad lu biar amin. Semoga itu menjadi doa. Amin. Udah gitu aja. Pasti nggak ada masalah. Awal perjalanan Om Elin pasti ada yang bilang gitu kan. Banyak. Wah sekarang jadi ini, wah sekarang ustad ini. Dia tidak bisa membantuku, dia tidak bisa menolongku, ya. Dari kelak kalau aku disiksa di api neraka. Yang bisa memberi aku syafaat hanya Rasulullah. Allah. Ya, hanya Rasulullah, teman-teman yang soleh, ya, anak-anak kita penghafal Al-Quran, yang kelak memberikan kita jubah kemuliaan, yang cahayanya jauh lebih terang daripada cahaya matahari. Amin. Gitu, Bim. Jadi makin sadar kalau misalnya kita nih masih banyak jauhnya dari Quran. Jauh banget. Gimana ngebangkitin? Mohon maaf Mas Yawin kan tadi kan bilang dulunya ya benar-benar umum, benar-benar umum yang ya biasa aja. Nah itu sekarang jadi benar-benar suka Al-Quran. Nah itu gimana? Jangan dipikir aku tuh orang yang taat, Bin. Iya. Aku juga bukan orang yang taat. Aku juga masih harus belajar, Bin. Oke. Oh sekarang ya kira? Iya dong. Aku juga masih tiap hari memaksakan diri minimal 1 halaman sehari. Gitu. Istiqomah tuh berat, Bin. Yang gampang itu istirahat. Gitu. Cuman istiqomah itu hadiahnya apa? Gitu. Untuk istiqomah bisa baca bisa baca Quran sehari 1 halaman itu berat, Bin. Berat. Gitu. Karena apa? Kita yang punya latar belakang bukan dari anak pondok, orang tua kita juga yang agamanya mohon maaf ya gitu. Mendidik kita waktu kita kecil mungkin masih pas-pasan. Gitu kan? Jadi itu berat gitu. Tapi insya Allah ya kalau sesuatu yang berat kan hadiahnya juga pasti sepadan lah, gitu. Artinya berat kita lakukan karena kita berharap hadiahnya surga, gitu. Kalau ringan ya hadiahnya kipas angin kan gitu kira-kira, gitu. Jadi semua teman-teman yang lagi nonton ini pakai dengan taraf ujian masing-masing kan ya? Iya. Dan baiknya memang menyadari itu ya ketika lagi diuji, oh berat nih ya mungkin hadiahnya besar gitu Om ya? Iya, karena anak sekolah kalau mau naik tingkat, itu kan pasti lihat ujian, Bin. Iya. Nggak ada anak sekolah langsung tiba-tiba, kecuali akselerasi ya. Iya, benar. Gitu. Kita juga bisa ngelakuin akselerasi dengan apa? Misalnya saya punya uang, saya punya tanah sekian hektar, saya mau akselerasi, ya kan? Saya mau infak, saya mau wakafin semua, ya. Aset saya untuk penghafal Al-Quran, untuk dibangunin pondok dan lain sebagainya. Itu bagian dari akselerasi. Gitu. Tapi kan bagian dari ujian itu pasti akan kita lewati. Karena apa? Nggak mungkin kita, Allah siapkan derajat yang lebih baik, derajat yang lebih tinggi kalau kita tidak melewati ujian itu. Tahapan itu gitu.
Nah, dan ini kan proses nikmatin. Termasuk lagi diuji ditipu orang, Ya. semoga Allah berikan ya kalau 1,6 jadi 160 miliar lah. Allahu Akbar. Amin. Oh, mudah bagi Allahumma Allah, amin. bismillah. Doa musafir. Antum kan safar. Iya benar, Ya. insyaallah. Amin. Amin, insyaallah. amin, amin, amin. Ya. Salah satu doa yang Allah ijabah, salah satu doa mustajab adalah doa orang yang sedang melakukan perjalanan, doa safar. Masya Allah, ini juga perjalanan spiritual saya juga nih Om. Masya Allah. Bisa mendengar secara langsung bahwa orang Hafiz Indonesia yang mengawali, bahkan saat mengawali putranya pun belum menghafal Quran. Dan bahkan beliau pun belum kepikiran anak gue harus menghafal Quran, belum. Dan saya nggak pernah ngikutin kembar Acara itu. program-program yang kayak gitu. Serius? Karena memang itu tadi, tujuannya bukan ke sana. Jadi kalau lagi syuting kembar ikut, Ya. ketemu sama ini supaya kembar juga termotivasi. Tapi kembar sendiri saya nggak ikutin acara-acara kayak gitu. Ya. Biar fokusnya gini ya. Biar fokus dan supaya niat kita nggak belok. Oke. Besok ada ini, ada hadiahnya nih ya, gitu ya. Allah. Khawatirnya itu. Jadi inget dulu suka ikut lomba mewarnai ya. Jauh banget lah ya. Tapi nggak apa-apa, itu bisa jadi, itu tetap dijadikan motivasi, nggak ada masalah. Oke. Gitu. Tapi tidak menjadi niat utama. Itu hanya bonus, tapi ya bonus. Iya. Ya bonus-bonus aja lah gitu ya. Iya. Masya Allah. Jadi kapan teman-teman mungkin mulai mengazamkan kalau pengen punya anak jadi penghafal Quran? Tadi udah ngobrol soal anak dan juga spill dikit tentang istrinya. Nah, ngobrolin soal karir nih Om. Ya. Dari awal TV hingga akhirnya jadi tanda kutip pengurus sekolah Quran dan pesantren bahkan sekarang, dan juga sekarang Ada umroh. ada umroh juga. Ini orang tua gimana Om ketika Om bilang resign tuh? Pasti bertentangan lah. Serius? Ya iyalah, namanya anak laki-laki merantau dari Makassar kan? Makassar aslinya? Asli Makassar, merantau dari Makassar. Harapan orang tua kan, ya orang tua kan awam ya. Yep. Kalau nggak anaknya jadi PNS, anaknya jadi karyawan swasta, perusahaan besar dan lain sebagainya gitu. Nah saya ini kan beberapa kali pindah stasiun TV, ya perusahaan-perusahaan besar nasional, gitu. Ya pastinya ketika memutuskan untuk keluar itu sangat bertentangan, gitu. Tapi ya kita coba meyakinkan, gitu. Kita coba meyakinkan dan alhamdulillah. Ya hari ini kan Allah perlihatkan gitu, Allah kasih nikmat, ya kan, ya bisa ngajak orang tua jalan-jalan ke Mekah Madinah setiap tahun, gitu. Terus kemudian Allah kasih lihat sekarang udah punya pondok, ya kan. Terus saya bilang sama orang tua saya, Ma ini bagian dari buah sabarnya Mama mendidik saya gitu, yang mana nanti insya Allah ini bisa menjadi jariahnya Mama gitu sih kira-kira. Dan sebagai seorang nenek, kakek, ketika tahu kembar akhirnya menghafal Quran di usia dini. Oh itu tadinya juga Gimana pertentangan karena gini, kan kalau kita namanya orang tua itu kita udah punya pola ya. Misalnya nggak boleh nonton TV, nggak boleh main handphone. Ketika ketemu sama nenek, kakek, orang tua saya atau orang tuanya istri saya, itu pasti agak sedikit beririsan lah, gitu, bertentangan. Tapi ketika sudah melihat hasil, jadi waktu itu pulang haji ya, gitu. Pulang haji yang biasanya selalu bertentangan, ketika sudah kita pulang haji itu orang tua berbalik 180. Akhirnya jadi ngikut kita. Jadi apapun yang kita apapun yang kita putuskan itu udah nggak pernah bertentangan lagi. Jadi orang tua itu cuma bisa bilang insya Allah apa yang kamu ikhtiarkan, insya Allah itu udah yang terbaik buat kamu nak. Jadi orang tua udah tinggal dukung aja udah. Aduh, berkah banget ya. Alhamdulillah atas izin Allah. Cuma tanda kutip ya, cuma memindahkan mindset bahwa ya penghafal Quran itu keluarga Allah dan Allah jamin. Dan kalau kita kan udah tua ya, sadar kalau menghafal Quran nggak mudah gitu ya. Jadi anak-anak insya Allah lebih mudah gitu kan. Anak-anak lebih mudah karena dosanya belum ada. Kita itu susah ngafal Quran karena dosa-dosa kita. Tapi tetap harus ada ikhtiarnya. Hafalkan mesti tak hafal-hafal.
Gitu kira-kira Bin. Artinya paling tidak kita ketika dipanggil sama Allah, diwafatkan, kita mati dalam keadaan berikhtiar menghafal Quran. Walaupun nggak hafal-hafal, balik lagi. Iya. Gitu. Yang penting ada ikhtiar ya. Yang penting ada ikhtiar. Hafalkan walaupun tak hafal-hafal. Makanya kan mintanya sama Allah tadi apa? Minta dimatikan di saat yang terbaik. Nah, saat yang terbaik itu apa? Saat lagi ibadah, saat lagi ngafal Quran, saat lagi sujud, saat lagi sholat, saat lagi berihram. Ya kan? Kondisi orang berihram itu kan sama dengan kondisi orang yang sudah siap dimasukin ke liang lahat, dimandikan dan hanya digunakan 2 kain. Bener nggak? Saya baru tahu mana nih ya Allah. Ini kalau di bisa umroh dia diajarin ini juga pasti. Iya dong. Waduh, makanya teman-teman umroh di bisa umroh. Jadi, Masya Allah. hari ini saya mungkin teman-teman yang nyimak juga mungkin dapat banyak sekali insight bahwa kacamata Quran tuh memang harus ada di diri kita. Kalau enggak ya biasa aja itu Om ya berarti ya. Karena kan tuntunan. Manual book, Bro. Oke. Antum beli mesin cuci, nggak pakai manual book, gimana operasiinnya? Ya paling on off doang. Iya kan? Nah sekarang kita hidup nggak punya manual book. Bagaimana mengoperasikan apa yang Allah kasih ini? Kalau nggak punya manual book. Nah manual booknya Quran. Gitu kira-kira. Walaupun yang lagi ngomong nih, nggak sesoleh itu. Tapi saya juga berusaha untuk, apa ya, saya malu nih ngomong kayak begini nih, kalau saya nggak lakuin. Gitu kira-kira. Jadi kalau ngomong kayak begini nih jadi mau motivasi diri lagi nih. Gitu. Kok gue ngomong gini gue enggak gitu. Iya. Nanti lihat videonya kan. Jadi malu kan. Gitu kira-kira Win. Saya masih terharu teman-teman. Jadi untuk menaklukkan hati orang tua itu ternyata bukan dengan omongan kita, bukan dengan kepintaran kita, tapi cukup dengan taat aja. Udah Allah kasih semua. Dengan Om Erwin haji sama anak dan juga istri itu dengan sendirinya Allah putar balik hatinya gitu loh. Padahal yang sebelumnya ya saya paham bener lah. Nenek, kakek, cucunya direcokin pasti udah. Wow, kalau istri masih bisa diatur lah. Tapi kalau nenek sama kakek kita mau durhaka sama orang tua. Tapi gimana tuh akhirnya ya lewat setelah haji doang gitu ya? Ya kan Allah itu maha membolak-balikan hati hambanya. Jadi mintanya jangan begini. Kesana dulu baru nanti kesini gitu lah. Jadi bentuknya segitiga Bin. Gitu. Allah dulu gitu ya? Iya, kan Allah yang maha memiliki hati hambanya dan Allah maha membolak-balikan hati hamba-hambanya. Kita minta, ya Allah, lembutkan hati orang tuaku. Semoga orang tuaku bisa menerima takdir ini. Gitu. Apalagi ini berhubungan dengan kalammu Al-Quran. Gitu. Jadi hamba mohon engkau lembutkan hatinya. Gitu. Soalnya sama kayak kita berkeinginan punya anak soleh, tapi kok susah ya apa segala macam, ya itu dia kan yang punya anak itu yang punya hati anak kita Allah. Dan kan orang bilang tuh anak tuh titipan, betul nggak? Nah sekarang saya tanya nih Bin, Obin mau pergi sama istri, terus nitipin anak ke tetangga. Ketika Obin nitipin anak ke tetangga, kira-kira pampersnya dititipin juga nggak? Iyalah. Makanannya dititipin juga nggak? Harusnya. Terus tetangganya paling diamplopin juga, ini nanti buat jajannya si anak gitu. Kira-kira begitu kan? Iya. Nah ini yang nitipin Allah. Anak itu titipan Allah. Allah yang nitipin. Jadi jangan pernah ragu dengan rizkinya anak. Rizkinya. Karena ketika Allah titipkan anak ke kita, udah saat itu juga Allah titipin rizkinya. Gitu, nih Bin, anak buat kamu, anak laki-laki, nih rizkinya udah disiapin ya. Nih Bin, anak perempuan buat kamu, nih rizkinya udah Allah siapin ya. Gitu, jadi jangan pernah khawatir. Nah, ketika anak kita tidak sesuai dengan kemauan kita, kita pengen anak kita soleh nih, gitu. Soalnya anak kita lagi lucu-lucunya dalam tanda kutip. Ya tinggal minta sama Allah. Kan Allah yang punya hatinya. Ya Allah, lembutkan hati anakku, solehkan dia. Ya, perbaik akhlak dan adabnya, gitu. Mudahkan lisannya, bertutur kata yang baik. Minta begitu sama Allah, gitu. Apalagi kita orang tua, apalagi bapak ya. Bapak itu kan qawam, contoh, panutan, gitu. Gimana anak kita mau soleh kalau kita nggak soleh? Gitu. Anak itu fotokopi bapak, gitu. Jadi bapaknya dulu harus mensolehkan dirinya, ya.
anak sih insya Allah ngikut. Gitu kira-kira, Bin. Allahu Akbar. Ini saya langsung ketampar bolak-balik dengan. Aduh. Dimulai dari suami dulu, dari ayah dulu. Iya, kan untuk- imam. Oh iya. Kan istri juga ngelihat imamnya. Iya tuh dengar tuh. Iya kan? Para Mau suami-suami mau dengan- istrinya soleha. Yap. Iya kan? Mau istrinya rajin sholat, Ya. mau istrinya rajin ikut kajian. Lah suaminya lagi azan subuh, suaminya masih tidur. Oh. Suaminya diajak pergi kajian, malah suaminya milih pergi mancing, milih pergi ngurusin hobinya sendiri. Coba, ya gimana tuh? Padahal dia imam, ya, imam dari istrinya, imam dari anak-anaknya. Zolim Gitu. juga jadi ya. Dan yang dimintain pertanggungjawaban pertama kali kan nanti kita sebagai laki-laki. Gitu. Apakah sudah kau ajarkan istri dan anak-anakmu tentang agama ini? Tentang Al-Qur'an? Aduh. Gitu. Ini yang buat yang belum nikah nih, jadi banyak interaksi sama Quran gitu ya Om Edi. Supaya Allah juga kasih kita jodoh. Oke. Ya, supaya Allah juga kasih kita jodoh yang suka berinteraksi dengan Al-Qur'an. Amin. Gitu. Jadi ngedrive-nya gampang. Jadi udah satu visi misinya surga. Oke. Gitu. Jadi ketika ketika nikah terus kemudian istri hamil udah dibiasakan. Suges gitu ya. Oke. Udah dibiasakan baca Quran, itu kan janinnya akan mengikut. Gitu kira-kira. Allahu Akbar. Memang godaan di luar tuh banyak nih kayak ayo kaya. Tapi tiba-tiba Boleh kaya. Boleh kaya. Kan Abu Bakar kaya, Oke. Abdurrahman kaya. Iya. Tapi kayaknya dibuat apa? Hmm. Dibuat untuk berdakwah di jalan Allah hartanya. Masya Allah. Gitu. Bukan untuk memperkaya diri terus kemudian mati nggak jadi apa-apa, Bos. Nggak dibawa mati, malah jadi masalah buat anak cucu keturunannya. Rebutan harta lah, warisan dan lain sebagainya, untuk apa? Gitu kira-kira. Allahu Akbar. Apalagi anaknya cewek dapat suami yang nggak jelas. Warisan yang paling bagus apa sih? Ya ilmu. Masya Allah. Gitu. Itu udah kekal. Ini Gitu. episode terakhir di tahun 2024 yang juga sangat-sangat membuat tahun 2005 harus lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Insya Ya. Allah. Ini episode penutup tahun ini yang Masya Allah juga, ini Allah perjalankan kami ketemu Om Erwin yang awalnya dilihat dari sosok ayah yang dimana kembar ini menghafal Quran, yang ternyata di balik itu semua ada perjuangannya, dan Allah kasih juga di video ini ujiannya di Allah tampakkan juga tadi kan yang Iya. ditipu itu. Itu kan ujian-ujian yang kayak tipu apa segala macam itu kan cuman bagian dari ujian. Ujian mah banyak. Anak sekolah kan ujiannya banyak. Ada ujian matematika, ujian apa gitu. Sama kayak orang hidup. Belum PR-nya ya kan? Iya, nah itulah kita sebagai seorang ayah ngasih tahu ke anak kita gitu. Nah, ini yang kamu lewatin itu ujian sekolah. Oke. Nanti kamu jadi laki-laki, kamu akan melewati ujian-ujian kehidupan namanya. Gitu. Nah, ini begini. Oh, itu tugas berat kita itu. Nah, udah pernah ngasih petua-petua apa sama anak-anak. Nah, itu diingat-ingat. Apalagi buat anak-anaknya yang udah bisa mikir ya. Kalau misalnya anaknya masih ya di bawah 6 tahun masih bisa lah diajak bercanda. Tapi ketika udah bisa mikir, nah harus bisa ngarahin dengan yang baik-baik lagi gitu ya. Iya. Oke, jadi ada satu hal yang tadi diobrolin di offline ya. Jadi Om Erwin ini kembar itu ternyata ada yang SMP, ada yang SD. Itu gimana ceritanya? Oke. Jadi kembar itu kan dari umur 1 tahun 8 bulan. Yap. Sudah mulai mengenyam dunia pendidikan Iya. Al-Quran. Nah, ketika dia mondok ya, umur berapa ya? Mondok umur 8 tahun kalau nggak salah ya. Itu udah full mondok 24 jam. Gurunya ngerasa ini anak terlalu muda untuk tingkatan sekian lah gitu kira-kira. Akhirnya ditahan. Yang harusnya kelas 5 jadi kelas 4. Ditahan tuh, mundur 1 tahun kan. Nah, di saat teman-temannya udah lulus dari SD, dia masih di kelas 6. Oke. Nah, tahun ini harusnya mereka dua-duanya keluar dari SD masuk SMP. Tapi kembar yang satu, yang adiknya Al-Khalifi itu memilih untuk ayah boleh nggak aku nggak SMP dulu gitu. Kenapa? Dia nggak pernah jawab sih. Tapi saya melihatnya gini, satu dia melihat bahwa biayanya cukup mahal.
Nggak langsung 2 ya? Iya, jadi dia tuh kayak punya pemahaman kayak kasihan ayah aku harus bayar 2 nih, gitu. Itu sih kalau saya melihatnya seperti itu, gitu. Makanya dia bilang, ayah aku aku di sini aja dulu gitu, biar kakak duluan aja nggak apa-apa gitu. Oh ya kenapa nak? Ya nggak apa-apa sih gitu, kasihan ayah aja. Nah cuman ngomong begitu doang, cuman saya berusaha memahami kayaknya kesana nih arahnya gitu. Ya alhamdulillah sih punya anak kayak gitu. Gitu kira-kira Bin. Dan itu oke lah, tapi kan dalam hati kan 1 SMP, 1 SD, gimana tuh? Ya harusnya malah dua-duanya udah kelas 2 SMP kan. Iya, oh iya. Cuman mungkin ya usianya juga belum ya usianya masih terlalu muda juga untuk duduk di kelas 2 kelas 2 SMP. Saat itu ya? Iya, saat ini. Oh, okay. Gitu. Artinya kalau yang satu kelas 1 SMP, terus kemudian yang satunya kelas 6 SD, masih oke lah gitu. Karena ya mohon maaf ya Bin, Abi itu tidak pernah menargetkan ilmu dunia ke anak-anak. Gitu, karena mohon maaf sekali lagi, saya tuh nggak pernah peduli anak saya nggak jago tentang ilmu dunia ya. Oke. Name it lah ilmu-ilmu itu gitu. Saya cuman peduli kalau anak saya ya harus paham ilmu agama, harus paham Al-Quran, bahkan kalau bisa dia ngafalin Quran, gitu. Kalaupun Allah takdirkan kelak anak saya jadi dokter, paling tidak anak saya menjadi dokter yang ngafal Quran, gitu. Anak saya misalnya ditakdirkan sama Allah jadi pemain bola, paling tidak dia menjadi pemain bola yang punya hafalan Quran. Gitu kira-kira Bin. Dalam banget ya. Jadi memang udah punya niat dalam hati kalau misalnya Allah, anak aku serahkan padamu sebagai penghafal Quran. Kalaupun nanti jadi dokter, ya untuk penghafal Quran, gitu berarti ya interaksinya. Bener. Dan penyamaan frekuensi sama istri itu dimulai dari mana tuh Om? Ya itu tadi, yang memutuskan resign tadi. Oke, oh iya ya tadi awal dia mewakafkan gitu ya. Kamu siap nggak mewakafkan diri kita dan keluarga kita dan anak cucu keturunan kita, ya, untuk dakwah di jalan Allah. Karena sebaik-baiknya hidup itu ya mati dalam keadaan dakwah. Dakwah itu kan nggak harus di mimbar, Bin. Allah, iya ya, nggak harus jadi... Menjadi inspirasi buat orang saja, itu sudah masuk dalam kategori dakwah. Gitu. Aduh. Teman-teman semangat terus ya buat yang mungkin baru mengenal ayat A, ayat B, sampaikan dan niatkan terus dan lakuin terus gitu Om. Lakuin terus. Jangan pernah berhenti gitu. Takutnya kita diwafatkan Allah saat kita berhenti. Kan kita nggak tahu. Hal yang tidak terlihat tapi paling dekat itu apa sih? Apa tuh? Kematian lah. Nggak kelihatan tapi paling dekat. Bener. Lagi ngobrol begini tiba-tiba Allah cabut nyawanya Erwin, mati. Iya sih, bener. Karena ada teman kita yang mungkin seumuran, bahkan adik kelas. Sehat. Kelihatan nggak punya penyakit. Tiba-tiba dikabari lagi main badminton mati. Iya kan? Gitu kira-kira. Itu dia, nggak ada yang tahu. Umur nggak ada yang tahu. Gitu. Apa yang terlihat jauh, apa yang tidak terlihat, tapi itu justru paling dekat, maut. Aduh, makin takut ya. Ini ya sebaik-baiknya manusia itu ya mengingat mati. Ya. Ini episode Hidayah untuk hostnya sendiri ini ya. Allahu Akbar. Ya, jadi untuk teman-teman yang punya sedikit niat untuk menjadikan putra-putrinya penghafal Quran, ini kayaknya episode the best buat kalian semua. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi amal soleh yang diterima Allah dan tentunya semoga bisa menjadi motivasi untuk kita selalu dekat dan juga ingat sama Allah. Terima kasih teman-teman sudah menyimak dan juga terima kasih untuk Om Erwin untuk ceritanya. Sama-sama. Allahu Akbar. Masih banyak kurang. Mohon maaf ya kalau mungkin ada yang kurang dari saya. Kurang Om. Ada yang salah dari saya. Ada yang kurang Om. Apa tuh? Hadiah umroh. Oke. Insyaallah. Bismillah berkat selalu untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Bismillah Om ya. Masih banyak Om. Ini off the record juga. Keren banget sih ini. Jadi ini alhamdulillah episode terakhir di tahun ini Om. Oh gitu. Jadi kapan tayangnya? Om di Desember. Memang sengaja di set ini.